Kalau kita tanya anak-anak kita siapa kakek Nabi, mungkin banyak yang tidak tahu. Siapa paman Nabi yang masuk Islam, mungkin banyak yang tidak tahu. Siapa bibi Nabi yang masuk Islam, tidak ada yang tahu. Cuman kalau kita tanya siapa pemain bola ini, umurnya berapa, main di Madrid berapa tahun, tahu. Habis itu dari Madrid ke mana? Ke Juventus, tahu dia berapa tahun. Tahu kalau sejarahnya. Ini kesaksian dari Sayyidah Aisyah, istri beliau, ketika ditanya oleh sahabat atau oleh tabi'in, orang yang tidak ketemu Nabi, bagaimana sih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tolong beritahu kami, Nabi itu bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Budi pekertinya bagaimana? Ya, jalan hidupnya bagaimana? Apa jawab Siti Aisyah? Simple jawabnya. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul, untuk menjalin, menyambung daripada tali silaturrahim, yang mana alhamdulillah kita menyambung tali silaturrahim ini dinaungi atau dilandasi sekalian mengaji atau memperkenal lebih dalam siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insyaallah yang akan kita kaji mulai malam hari ini dan di pertemuan yang akan datang itu mengenal lebih dalam atau mempelajari daripada sirah perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan dipandu oleh kitab, termasuk kitab yang sangat luar biasa, termasuk kitab yang mempunyai kedudukan yang tinggi di mata-mata ulama tentang sejarah Nabi, yaitu kitab berjudul Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil. Nama kitabnya Bahjatul Mahafil. Kitab ini termasuk kitab sejarah yang paling penting, sehingga saya ingat sekali sebelum kami pulang dari kota Mekah sana, guru kami yaitu Abuya Al-Alim Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu berpesan untuk membeli kitab ini. Jadi kata beliau, jangan kalian pulang kecuali kalian sudah membeli kitab ini. Jadi saking pentingnya kitab ini, ya, luas, singkat, tidak terlalu tebal, cuma 1 jilid. Karena kitab sejarah Nabi itu ada yang berjilid-jilid, Pak. Jangan dikira kitab sejarah Nabi itu cuma 1 jilid, tipis berapa halaman, tidak. Ada ulama yang mengarang kitab sejarah Nabi 10 jilid, ada yang 15 jilid, banyak, dan itu tercetak, ada sekarang
dan penuh di perpustakaan Islam. Alhamdulillah. Jadi kitab ini singkat padat yang insya-Allah kita akan dipandu olehnya untuk mengenal lebih dalam siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu-ibu, materi sirah atau materi sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah materi yang sangat penting. Tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita anggap remeh, kita anggap enteng. Oh, cuman sejarah Nabi, sejarah cerita. Tak perlu diperhatikan, ngapa? Tidak perlu dipikir. Cerita kan tak perlu dipikir. Akhirnya karena pelajaran ini tidak perlu berfikir atau tidak terlalu menguras otak dan tenaga, banyak dari kita yang meremehkan dan mentelantarkan materi sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kekurangan yang sekarang ada di umat Islam zaman akhir ini. Lupa mereka akan nabinya, tidak kenal mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya anak-anak kita siapa kakek Nabi, mungkin banyak yang tidak tahu. Siapa paman Nabi yang masuk Islam, mungkin banyak yang tidak tahu. Siapa bibi Nabi yang masuk Islam, tidak ada yang tahu. Cuman kalau kita tanya siapa pemain bola ini, umurnya berapa, main di Madrid berapa tahun, tahu. Habis itu dari Madrid ke mana? Ke Juventus, tahu dia berapa tahun. Tahu kalau sejarahnya. Tapi sejarah nabinya dia tidak tahu. Sejarah nabinya dia tidak tahu. Inilah permainan orang kafir. Senjata orang kafir untuk menyerang umat Islam di zaman akhir ini. Dilupakan kita dengan nabi kita. Dijauhkan kita dengan sejarah-sejarah yang terjadi kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi materi ini materi yang sangat penting. Oleh karena itu, ketika saya dipinta untuk mengisi majlis di sini dan kita tanya sama Habib Ahmad sudah ada materi apa saja, oh fikih sudah ada, itu sudah ada, langsung saya ingin mengisi materi sirah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang, baik itu pelajar, santri atau ustaz dai ilallah, atau itu pedagang, atau dia hanya orang biasa, semua orang yang jauh dari sejarah Nabi maka dia tidak akan sempurna. Ustaz dai ilallah, pinter ngajar materi fikih, kalau mengupas ayat Quran cerdas, bagus, tapi dia tidak tahu sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ustaz tadi belum sempurna, ilmunya belum sempurna. Karena kalau dia cuma mengandalkan ilmu saja, dia cuma mengandalkan ilmu fikih, mengandalkan ilmu tafsir, mengandalkan ilmu-ilmu yang lain, tapi dia kosong atas sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ilmunya akan menjadi bahaya buat dirinya, bukan manfaat. Kenapa kita dapati sekarang banyak orang yang alim, cerdas dia, dai ilallah, ustaz, habib, kiai, yang pakai imamah misalkan, atau yang pakai syal, serban, banyak, tapi malah menyesatkan umat manusia, menyesatkan umat Islam. Pemikiran yang dia punya, pemikiran yang sesat, keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya doktor, gelarnya habib, gelarnya dai ilallah, tapi dia sesat, keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jidatnya hitam, banyak ibadah, janggutnya panjang, pakai gamis putih terus, tapi suka mengkafirkan saudara seiman, menghukumi bahwasanya setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya, keyakinannya, maka orang tersebut keluar dari ajaran Islam. Kenapa ada gambaran-gambaran seperti ini di zaman akhir ini? Walaupun mungkin gambaran seperti ini sudah banyak dari zaman dulu, cuman di zaman akhir tambah banyak. Kenapa? Karena tadi kekosongan di diri mereka dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
materi sejarah Nabi besar Muhammad itu sangat penting. Jangan kita lupakan, baik di sekolah, yang guru di sekolah usahakan materi ini jangan sampai kosong. Usahakan pelajaran atau kitab yang ditentukan untuk sejarah Nabi besar Muhammad, kitab yang bisa dipercaya, bukan hanya sedikit bahas cuma berapa lembar. Kalau kitab yang lain, buku-buku yang lain tebal-tebal, tapi kalau sejarah Nabi cuma sedikit yang dibahas, ini jangan. Sangat disayangkan, apalagi untuk ustadz-ustadz yang ngajar di pondok pesantren. Santri dari nol atau dari kelas 1 sampai dia selesai tetap harus ada materi as-sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu pas lagi di Mekah, Bu, adik-adik, itu Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki, setiap hari kita pasti ada materi yang berkaitan dengan sejarah, dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Jadi pagi kita belajar tasawuf habis subuh, misalkan kitab Al-Hikam, Tanwir, kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian pagi hari kita belajar fikih, kita belajar nahwu, kita belajar usulul fikih, belajar mustalah hadis, semua kita pelajari. Pasti di salah satu kurikulum pelajaran hari tersebut ada pelajaran yang mengenai Nabi besar Muhammad SAW. Baik kita bahas sejarah beliau, atau kita bahas syama'il beliau, sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW, atau bahas yang lain yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi setiap hari kita ada materi yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Baru kalau sudah seperti itu, baru insya Allah santri tadi, pelajar tadi, baik di bidang apapun, tidak harus di bidang agama, dia bisa tumbuh, dia bisa lulus ilmunya, menjadikan dirinya bermanfaat untuk Islam dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, materi ini sangat penting, makanya kita pilih materi ini untuk kita kaji insya Allah di setiap malam Kamis, 2 minggu sekalinya, seminggu sekalinya di Masjid Az-Zahra ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kajian ini menambahkan kita, menambahkan cinta kita, menambahkan ta'alluq kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cuman ingin bertemu dengan Nabi, kalau ditanya cinta tidak sama Nabi, oh cintanya anakku sama Nabi. Kalau ditanya pengen tak ketemu Nabi, pengen nian ketemu Nabi. Tapi pas ditanya sama dia, belajar belum sejarah Nabi? Belum belajar. Tahu tak sejarah Nabi? Nabi itu di Mekah berapa tahun? Nabi di Madinah berapa tahun? Nabi menikah umur berapa tahun? Nabi dijadikan sama Allah Nabi, dilantik menjadi Nabi umur berapa tahun? Isra Mi'raj tahun berapa? Perang Badar tahun berapa? Tak tahu. Ini gimana mau dekat dengan Nabi kalau sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak ketahui. Jadi dari sejarah Nabi inilah jalan untuk kita lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan untuk kita mendapatkan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua ilmu itu ada di Nabi besar Muhammad. Ada satu guru besar, beliau di Mesir. Beliau ini Pak, majlis taklimnya cuman membahas sejarah Nabi. Di majlis taklimnya tidak buka kitab tafsir, tidak buka kitab hadis, tidak buka kitab fikih. Yang dibuka cuman sirah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari kitab sirah itulah dia mengeluarkan santri ahli tafsir, mengeluarkan murid ahli hadis, mengeluarkan murid ahli fikih dari kitab sirah. Artinya semua ilmu yang ada di muka bumi ini, ilmu Islam, itu sumbernya dari sirah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah dengan kita pelajari, kita lebih kenal
kita lebih mendalami siapa itu Nabi besar Muhammad SAW, insyaallah kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi besar Muhammad yang terpilih, yang diberi oleh Allah pandangan khusus oleh beliau sehingga kita mendapatkan cintanya dan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Habib, ya, beliau ini datuk daripada habaib, ya, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib ibnatu Fatimah bint Zahra, Fatimah Zahra bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far As-Sadiq, beliau mengatakan, kunna nu'allimu auladana as-sirah kama nu'allimuhum al-Qur'an. Kata beliau, Imam Ja'far Shadiq, beliau ini orang alim yang luar biasa, guru daripada Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pendiri mazhab Al-Hanafiyah, termasuk salah satu gurunya Imam Ja'far Shadiq, ya, kakek daripada habaib. Beliau mengatakan, kunna nu'allimu auladana as-sirah, kami mengajari anak-anak kami sirah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nu'allimuhum al-Qur'an, seperti kami mengajarkan mereka bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Kita kalau punya anak baru besar dikit, udah mulai bisa belajar, yang kita pelajari, kita ajari sama mereka pertama kali pasti membaca Al-Qur'an, Iqra. Nah, kata Imam Ja'far, kami mengajari anak kami itulah. Sebagaimana kami mengajari mereka membaca Al-Quran, kami juga mengajari mereka sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya, tidak dibedakan dari Al-Quran oleh Imam Ja'far Shadiq, karena Nabi Muhammad ini adalah tatbik daripada Al-Quran. Nabi Muhammad SAW itu adalah praktek dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad. Yang mempraktekkan Al-Quran adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian dari Sayyidah Aisyah, istri beliau, ketika ditanya oleh sahabat atau oleh tabi'in, orang yang tidak ketemu Nabi, bertanya kepada Siti Aisyah, wahai ummul mukminin, bagaimana sih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tolong beritahu kami, Nabi itu bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Budi pekertinya bagaimana? Ya, jalan hidupnya bagaimana? Apa jawab Siti Aisyah? Simple jawabnya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, kata Siti Aisyah. Jadi kalian kalau ingin mengenal Nabi, ya sudah, yang di Al-Quran itu perintah, kewajiban itu dilakukan oleh Nabi. Akhlak-akhlak yang ada di Al-Quran semua dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah Nabi itu adalah praktek daripada Al-Quranul Karim. Makanya orang yang mendalami Al-Quran, baca Al-Quran, mengerti makna Al-Quran, tahu tafsir ayat Al-Quran, tapi tidak diimbangi atau tidak mempelajari sejarah Nabi besar Muhammad SAW, kosong. Apa tidak seimbang, berat sebelah, tidak sempurna. Itu tadi. Makanya akhirnya bukan jadi ad-da'i ilallah, bukan jadi ulama yang mengajak umat manusia kepada jalan yang benar, malah jadi ulama yang menyesatkan umat. Kenapa? Karena tadi masih ada bagian yang kosong, yang mana ini tidak bisa diisi dengan yang lain kecuali dengan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat penting sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang meremehkan karena tadi mungkin termasuk alasannya karena Nabi sejarah ini materi yang gampang, cerita cuman. Walaupun banyak hikmah di dalam ceritanya, banyak hukum di dalam ceritanya. Al-Imam Al-Syekh Al-Syahid Muhammad Ramadan Said Al-Buti itu mempunyai kitab Fiqhus Sirah. Beliau mempunyai kitab Fiqhus Sirah. Di dalam kitab tersebut setiap beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Nabi, habis itu dipetik hikmahnya sama beliau, dipetik hukum yang ada di cerita tadi, dipetik akhlak yang ada di cerita tadi, dipetik rahasia atau hikmah-hikmah yang ada di cerita tadi. Jadi kalau kita cerdas,
kalau kita ya teliti dalam membaca sejarah Nabi, oh banyak luar biasa hikmah yang ada di peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah ya kita isi masjid yang barakah ini ya, masjid yang zahirnya batinnya seperti zahirnya insyaallah, zahirnya bagus, batinnya juga bagus ya. Kita jangan hanya fokus kepada zahirnya saja. Jangan kita ini mikir ke cak mano ini masjid bagus baik, jangan. Pikir ke juga bagaimana kita memakmurkan masjid ini dengan manfaat untuk masyarakat sekitar. Ya, alhamdulillah ya, Allah beri taufik pengurusnya untuk diadakan majlis taklim. Alhamdulillah, ini taufik yang sangat luar biasa. Karena banyak kita temukan masjid yang besar-besar, bagus-bagus ya, tapi kosong dari majlis taklim ya. Kosong dari sholat jamaah, bagus cuma dipakai seminggu sekali ya, misalkan itu sholat jamaah ada kata itu, jangan, rugi kalau itu ya. Terus kosong dari manfaat seperti ini ya. Ini manfaat yang luar biasa, mengumpulkan orang ya, dan mendatangkan ustaz ya. Di situ dikaji ilmu, di situ dipelajari sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Ini taufik yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah disiapkan tempat. Nah, ini untuk masyarakat ya, untuk rakyat sekitar yang sudah disiapkan tempat, disiap ke ustaz ya harus rajin. Ya, jangan malam pembukaan bae kami je ini. Ya, jangan. Minggu depan mulai muasat habis. Jangan. Sayang sudah disiapkan, oh tempatnya bagus. Mungkin sebagian lebih betah di masjid daripada di rumahnya. Ngapa? Baguslah masjid ustaz tadi. Nah, alhamdulillah disiapkan masjid, disiapkan tempat, disiapkan pengajar, materinya sudah ada, tinggal duduk manis dengan kajian-kajian ilmu ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk andil antum untuk memakmurkan masjid ini hadir di acara-acara seperti ini, rutin untuk mengisi masjid ini, baik sholat jamaah atau sholat Jumat atau kajian-kajian ilmu daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bangunan yang bagus, bangunan yang indah, batinnya juga indah, batinnya juga bagus, cahayanya terang. Mudah-mudahan cahayanya bukan hanya menerangi gelapnya Banten tapi cahaya juga menerangi hati-hati kita semua yang hadir di sini ya. Tenang udaranya, bukan suasananya tenang, insyaallah bukan hanya menenangkan suasana di luar tapi juga menenangkan hati-hati kita yang hadir di masjid ini. Amin ya rabbal alamin ya. Mungkin segini saja untuk pembukaan kita malam hari ini. Insyaallah kita baru buka atau bahas kitabnya di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ingin bertanya seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara MC, yang mau bertanya silahkan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.